Selamat datang di YouTube channel aku. Seperti biasa, aku itu mau ngebahas lagi masalah MPASI. Dan sebenarnya tuh anakku besok itu MPASI di hari ketiga. Hari kedua aku nggak ngepost sih, cuma itu di simple. Nah, ini hari ketiga lebih ribet. Nah, aku tuh ngambil dari seperti biasa 78 resep MPASI, dan aku mau ngambil resep itu yang judulnya sebentar. Bubur pepes hati ayam. Tapi yang namanya pepes itu kan identik dengan daun pisang. Nah, aku tuh nggak ada daun pisang, jadi aku pakailah ini. Aku nggak tahu hasilnya tuh berhasil apa enggak, cuma kita coba aja ya. Maklum ya, aku pakaiannya baju tidur ini aku bikinnya tuh malam, jadi biar besok aku nggak ribet gitu loh, karena besok bakal ada kegiatan lagi soalnya. Jadi aku sengaja bikin malam dan besok bakal dipanasin gitu. Jadi sekarang itu yang di sini bubur pepes hati ayam. Itu menunya ini aku langsung aja ya, intinya aja ya. Itu harus pakai nasi, hati ayam dicincang halus. Yang ini kita bisa lihat dulu deh menunya nih. Sebentar ya, ini menunya. Ini hati ayam aku cincang halus. Kalau yang ini itu bawang merah sama bawang putih. Aku biasa tuh ngasih ke Marvel itu di blender dulu, dihalusin. Terus abis itu ini daun serai ya, daun serai kalau nggak salah. Aku juga sebenarnya baru bumbu-bumbu ini baru sekarang. Semenjak jadi emak-emak, mau nggak mau gue harus dia tuh ngerti nih masalah bumbu-bumbu. Ini daun salam, ya nggak sih? Bener lah ya. Ini daun jeruk. Ini kunyit, terus ini jahe dan lengkuas. Jadi pertama itu kita harus, oh ya, masalah minyak. Ini sebenarnya di sini dianjurin itu pakai minyak kelapa. Tapi aku kan nggak punya. Nah, aku juga udah beli si Evo ini di Marvel usia 4 bulan. Padahal pakai minyak apapun bisa sebenarnya. Aku nggak menganjurkan ini juga, tapi kalau mau pakai ini juga nggak masalah gitu. Ini nggak kewajiban ya, jadi bisa pakai minyak goreng. Dan ini sendok takaran, ini 7,5 mili. Aku bakal pakein juga nanti. Jadi ukuran minyaknya 7,5 mili. Dimasukin ke sini, dicampur, baru nanti kita kukus. Tuh, seperti biasa kalau misalnya mau masak-masak, usahain tangannya itu harus bersih dari noda-noda yang ada. Kayak sekarang corona gitu kan juga apa-apa harus cuci tangan. Nah, mau masak makanan anak juga sama, harus cuci tangan ya kan, dan tempatnya juga harus steril semua ya. Oke, langsung aja kita nih. Wortelnya aku lupa ngambil. Sebentar, ada di kulkas, sebentar ya. Ini di luar dari perkiraan. Sebentar. Oh iya. Kebetulan tadi pagi aku juga udah ada sisa wortel, jadi ini langsung aku pakai. Ini udah aku parut ya. Jadi di sini dianjurin itu 1 sendok makan wortel parut. Nah, ini kurang lebih 1 sendok makannya segini. Nah, kalau di sini caranya itu pertama campurin wortel sama tomat. Lalu tomatnya aku juga lupa bikin. Oke, sebentar ya, aku siapin dulu tomatnya ya. 2000 years later. Iya. Sorry ya kalau misalnya ada kekurangan tadi, aku lupa masukin tomat. Dan sebenarnya di sini ada tomat itu 10 gram. Kalau yang tadi wortel itu 1 sendok makan. Kalau tomatnya itu dia 10 gram. Oh iya, kalau kalian mau lebih banyak juga itu nggak masalah ya. Kalau aku kan tipe emak-emak yang selalu timbangannya harus sama gitu. Dan kebetulan mamaku tuh punya timbangan yang buat ngukur lagi, buat berat tepung, buat bikin kue, yang masalah timbangan yang digital gitu. Jadi aku biasanya sih pakai punya mamaku. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, pakailah insting emak-emak kalian. Biasa insting mama itu gitu. Oke, cus, kita kesini. Kita harus campurin dulu wortel, tomat, daun salam, daun jeruk, dan kemangi dengan bumbu. Jadi aku udah cuci tangan ya. Perhatian, aku udah cuci tangan. Ini aku masukin dulu tomatnya sama wortel. Terus kita masukin juga daun salam. Daun salam itu yang ini. Terus daun jeruk dan kemangi. Oke, kemangi yang ini. Aku baru kenalan sama kemangi tadi. Cong, itu daun serai bukan kemangi. Iya, bener. Oh iya, serai. Di sini kenapa jadi kemangi? Iya, yang sama siapa?
apa jadinya? Baik. Daun serai. Serai, bukan Ya, serai. daun serai. Baik ya. Terus abis itu aduk hingga rata dengan bumbu, aduk hingga rata. Berarti ini masukin juga nih. Ini masukin juga sih bawang merah, bawang putih yang udah aku halusin ya. Ini diaduk hingga rata semuanya. Ingat ya, aku udah cuci tangan gitu. Jadi biasalah mama lebih enak pakai tangan kan ya. Kalau pakai sendok kayaknya kurang greget gimana gitu. Terus abis itu masukin semua bumbu ini. Semua bumbu ini juga dimasukin. Apalah ini. Dan ini ati ayamnya aku udah cincang manual ya. Pakai pisau biasa aja aku cincang. Masukin juga ke sini. Oke, udah masukin, kita aduk semuanya. Ingat ya, aku nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Aku berharapnya sih ini berhasil. Nanti seandainya dia sudah mateng, abis dikukus, yang bumbu-bumbu kayak gini-gini itu yang besar-besar, yang kita nggak tumis, itu kita nggak tumis, kita halusin, itu kita ambil ya. Jadi dipisahin. Nah, udah kayak gini, lalu kita masukkan si minyak. Kita masukin minyaknya, kita buka. Oke. 75 ml. 75 ml, 7,5 ml. Sorry. Oke, masukin. Terus abis itu langsung campur ke dalam makanan yang mau kita kukus. Seharusnya ini tuh dibungkus pakai daun pisang. Cuma balik lagi, tadi kan aku bilang aku nggak punya daun pisangnya, jadi aku eksperimen sendiri tanpa daun pisang. Jadi aku eksperimennya di tempat besi gini karena ini kan penghantar panas. Jadi biar dia juga bisa cepat mateng. Oke? Sekarang kita waktunya kukus. Oke, kita kukus ya. Hai, kita udah masuk di kompor aku nih. Bukan kompor aku sih ya, kompor mamaku. Karena nanti kalau mamaku nonton YouTube aku, dia ngomong, sejak kapan kamu punya kompor, Windy? Jangan sampai gitu ya. Ini aku udah masukin, ini tempat kukusnya di bawah airnya. Terus ini aku taruh nih lauknya seperti ini. Lalu untuk apinya aku biasa pakainya api kecil, jadi biar matangnya itu lebih menyeluruh gitu. Jadi dan aku tadi sempat pakein garam juga, karena di buku itu juga bilang bisa dipakein garam tapi secukupnya. Jadi nggak usah lebay juga sih. Aku juga pakainya juga sekedar doang sih, biar dia juga ada rasa gurihnya juga gitu. Jadi kita tinggal tunggu dia matang aja. Untuk matangnya berapa lama aku juga belum tahu, tapi nanti pas udah matang aku bakal kabarin dan share ke teman-teman yang udah nonton aku. Dan untuk nasinya aku bikinnya besok. Jadi ini kan untuk lauk besok. Seandainya dia udah matang nanti, aku bakal masukin ke kulkas dan besok aku panasin lagi. Caranya juga panasinnya kayak gini. Hai ibu-ibu, kayaknya sekarang nih udah mateng. Kalaupun memang dia belum mateng, besok kan aku juga harus panasin lagi. Yuk, kita cekidot. Kita buka. Wangi loh. Sumpah beneran wangi. Ini bentuknya nih, kayak gini. Ini yang dinamakan nanti judulnya bubur pepes ati ayam tanpa daun pisang. Bentukannya kayak gini dan wangi sih. Aku cium wanginya enak loh. Ya, putusannya besok ya. Ini kan aku masaknya sampai di sini dulu. Besok pagi aku bakal masak buburnya. Terus nanti aku campur sama ati ayam, wortel sama tomat ini. Dan ingat, dedaunannya dan bumbu yang gede-gede kayak gini, ini dibuang ya. Jangan dimasukin juga ke makanan anaknya. Dan aku juga kan Marvel baru 6 bulan, jadi kemungkinan juga aku bakal blender. Karena dia kan juga benar-benar baru makan banget. Jadi aku bakal blender. Jadi besok aku lanjut lagi ya. Dan aku bakal videoin gimana reaksi anak aku pas makan bubur pepes ati ayam. Oke? Oke guys, nih aku udah ngeluarin dari kulkas dan ini aku mau panasin lagi, mau kukus lagi di sini. Dan aku juga lagi masak buburnya anakku Marvel dengan api kecil kayak gini. Apinya kecil, biasa kalau mau dapat api sekecil ini sampai tombolnya ke yang mau mati nih. Jadi bener-bener dikecilin, jadi dapatnya api kayak gini nih. Bisa lihat gak?
Nah, ini aku masukinnya ke freezer biar dia juga nggak basi. Terus kenapa aku tutup? Karena biar dia wanginya tuh nggak kecampur sama wangi yang ada di freezer, kayak wangi ayam dan lain sebagainya. Ini aku buka dulu ya, karena aku susah satu tangan. Ini bentuknya, aku udah buka, dia kayak beku gitu. Dan seperti biasa, aku tuh kalau masak selalu pakai api yang kecil kayak gini. Nih, aku hampir mau mati nih, kompornya ditaruh di tombol yang udah mau mati. Nah, ini bentukannya, tinggal kita tunggu dia mencair dan panas dan anget. Ini buburnya udah lumayan mendidih. Dan ini udah jam 6 kurang, aku siapin makanan anak aku. Dan aku bakal siapin juga makanan suami aku nanti kalau ini udah mateng. Pantengin terus ya. Nih guys, bentukannya kayak gini. Tuh, dia udah mateng lah hitungannya. Bisa lihat? Tuh, dan wangi banget. Bener-bener wangi banget. Karena bumbunya kali ya. Dan ini buburnya lagi masih aku proses. Bentar lagi juga mateng kok. Nanti, dan aku kenapa pilih api kecil kayak gini, jadi dia tuh biar matengnya tuh menyeluruh. Jadi nggak, luarnya tuh nggak keras tapi bisa lembek sampai ke dalam-dalamnya. Sama kayak ini juga, aku sengaja bikin api kecil biar dia tuh matengnya sampai ke dalam-dalamnya tuh mateng gitu. Jadi nggak bagian luarnya doang yang mateng. Nanti aku bakal campurin si pepes ati ini ke buburnya. Nih aku udah campurin, bentuknya kayak gini. Dan aku juga udah pisahin semuanya, perbumbuannya, daun-daunannya. Dan aku juga bakal ngeblender karena kan anakku juga masih benar-benar baru makan. Jadi biar dia juga nggak gitu kasar makannya. Jadi ini bentukannya. Semoga anak aku suka ya. Ya, nanti aku kasih lihat lagi ya. Ini aku mau blender dulu. Ini bentukannya nih guys, ibu-ibu. Seharusnya sih kayak kalau kayak gini kayaknya nggak perlu disaring, bisa sih. Cuma kalau aku Marvel tuh baru hari ketiga dia makan, aku kayaknya mau saring deh. Oke, semoga anak aku suka. Dan ini bentukannya, dan kayaknya aku dapat 4 porsi deh. Jadi satu di sini, satu ini, dan satu ini. Satu ini maksudnya. Jadi 4 porsi, dan kemungkinan yang satu ini buat besok pagi aja, lumayan sarapan, bisa buat mempercepat waktu aku. Jadi sarapan aku nggak pusing lagi. Nah ini aku biasa 3 sendok makan atau 2 sendok makan. Ini aku tuangin. Tadi sih aku cobain, rasanya sih oke sih. Maksudnya layak makan. Gimana ya layak makan ya? Enak, intinya enak. Aku udah nyobain sih. Aku tetap berharap anak aku suka gitu. Porsi makan Marvel itu biasa 3 sendok makan. Karena oh ya, aku juga udah 3 hari praktekin menunya di 78 resep MPASI. Dan Marvel itu nggak ada gangguan yang namanya GTM. Jadi Marvel senang-senang aja. Dan mungkin banyak yang mikir kenapa pakai tempat ini. Aku lihat di sini. Jadi kalian juga harus tahu ya. Kalian harus lihat ini nih. Ini angka 5, itu berarti tahan panas. Jadi kalau misalnya ini aku masukin ke rice cooker buat manasin, dia aman bahannya. Jadi kalau misalnya mau bingung pilih tempat makan, lihat yang sini angka 5 ya. Ini aman nih buat panas nih, aman banget. Oke, sebentar lagi aku bakal ngasih makan Marvel. Bye. Marvel berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati makanan dan minuman ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita langsung coba ya. Kita langsung coba suapin ke Marvel. Apakah dia suka? Ini suapan pertamanya. Tuh, lihat. Gimana? Nah, tuh kan. Dia biasa gitu, kalau awal dia pengenalan dulu. Nah, yang kedua dia suka. Nah,
seharusnya aku tuh nggak boleh videoin dia karena aku biasa makan, kalau dia makan aku nggak mau ada interaksi sama dia, jadi biar dia tuh fokus makan juga. Tuh bisa dilihat kan anaknya, tuh maju sendiri, tuh anti GTM. Enak ya, enak, enak. Tuh lihat lahap banget ya. Sep. Ih, kena. Oke, kayaknya aku mau nyuapin Marvel dulu. Nanti aku bakal review lagi ya.